Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang nanya, ada yang mikir, salamnya kok di belakang? Biasanya muballigh salamnya di depan. Habib yang satu ini kok salamnya di belakang, kenapa? Salam itu ad-doa. Salam itu adalah doa. Jadi kalau mau ceramah, salamnya bagusnya di belakang. Kita ucapkan tahmid dulu, sholawat dulu, baru ngasih salam, biar salamnya qabul. Jadi kalau udah dikasih tahmid, alhamdulillah, dikasih sholawat, terus kita doakan semoga jenengan sedaya selamat, ya angsal rahmat, barakah saking Gusti Allah. Otomatis ini salamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang orang Islam ini indah, subhanallah. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini sangat indah. Keindahannya tidak bisa dibayangkan, dilukiskan, dituliskan, dituangkan, digambarkan dengan bahasa apapun, dengan bentuk apapun, karena begitu indahnya. Kalau surga dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau yang namanya surga itu keindahannya, kenikmatannya tidak bisa dibayangkan. Karena apa? Kenikmatan, keindahan surga tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh manusia, tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia, karena yang di sana semuanya serba beda dan luar biasa. Itu surga. Maka keindahan ajaran Islam itu sendiri lebih indah dari surga. Makanya orang-orang yang arif billah, para aulia wassalihin, mereka mengatakan nahnu fil jannah, kami sudah berada di surga. Meskipun kami diberi surga yang di sana, kami tidak kalah dengan surga yang di sini. Kenapa? Jannatul ma'rifah, surga mengenal Allah, surga tahu Allah, surga mengerti siapa Allah, surga mengerti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu surga yang tiada habisnya. Bahkan kelak di akhirat, di surganya Allah, orang-orang yang soleh yatana'amun, mereka menikmati kenikmatan ilmu melebihi daripada kenikmatan surgawi yang lain. Karena itu oleh Allah untuk para aulia wassalihin disiapkan surga yang khusus, surga yang tidak sama dengan surga kita semua, dan semoga kita dapat surga itu, yaitu Jannatul Mazid, surga Al-Mazid. Surga Al-Mazid nikmatnya bukan nikmat bidadari, nikmatnya bukan nikmat istana-istana yang menjulang tinggi, nikmatnya bukan dilayani oleh para wildan, anak-anak kecil yang mungil dan lucu, yang menyenangkan hati. Tetapi yang namanya Jannatul Mazid, kenikmatannya semua serba kenikmatan ma'nawi, yang kenikmatannya serba bersifat hati, kenikmatannya kenikmatan bermunajat dengan ilahi, bercakap-cakap kepada Allah yang maha mengerti. Dan insya Allah kita semua mendapatkan bagian dari surga yang tinggi itu, surga yang siapa masuk di dalamnya maka akan fly, akan mabuk, akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh penghuni surga, apalagi kita-kita yang ada di dunia.
Ya, apalagi kita-kita yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mesti bahagia. Wajib bahagia. Jangan bingung mikirin dunia. Dunia itu Masya Allah, berapa puluh tahun kita tinggal pasti kita tinggalkan. Berapa lama kita tinggal di dunia pasti itu cuman sebentar. Selama-lamanya Bapak Ibu tinggal di dunia paling lama 100 tahun, paling lama 150 tahun. Saat ini sudah hampir tidak kita temukan orang yang usianya lebih dari 150 tahun sepanjang pengetahuan kita. Wallahu a'lam. Selain Nabi Khadir alaihi salam yang hingga saat ini menurut mu'tamad dari pandangan para ulama masih hidup, Nabi Khadir alaihi salam usianya nanti ila yaumil qiyamah. Tetapi kalau kita manusia biasa ini usianya paling berkisar sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita ambil rata-rata 60 ditambah 70 130 dibagi 2, rata-rata umur umat Nabi yaitu kita semua 65 tahun. Karena itu barang siapa usianya saat ini udah lebih dari 65 tahun, maka Anda semua termasuk manusia yang expired, kadaluarsa. Kadaluarsa. Jadi sadar diri kalau udah kadaluarsa, siap-siap dibuang. Dibuang dalam arti sebentar lagi akan segera dicabut oleh malaikat Israel. Masalah cabut mencabut itu urusan malaikat Israel, tetapi siap nggak siap itu urusan kita semua. Itu yang umurnya 65 tahun lebih. Yang umurnya 40 tahun ke atas berarti 2/3 dari umurnya udah usai, cuman tinggal kurang lebih 1/3. Sehingga jika dibayangkan manusia itu dikubur berdasarkan umurnya, mereka yang usianya 40 tahun ke atas 2/3 badannya udah masuk kubur, alias udah dikubur, tapi yang diuruk baru sampai di dada, cuman tinggal kepalanya. Yang umurnya 60 tahun ke atas, ngapunten, mungkin cuman tinggal matanya yang belum ditutup. Tapi anehnya kita ini merasa hidup selama-lamanya, merasa hidup ini masih sangat panjang, padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan i'amal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, atau kama qala sallallahu. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan meninggal dunia. Sebagian orang yang cinta dunia salah mengartikan hadis ini, kemudian mengatakan tuh Rasul mengajarkan carilah dunia umurmu panjang. Ini pemahaman yang salah, ini pemahaman yang keblinger, ini pemahaman yang gak benar. Sayangnya banyak ustadz, banyak mubaligh yang mengutip pemahaman seperti ini kemudian disampaikan kepada masyarakat, yang masyarakat gandrung kepada dunia, semakin cinta kepada dunia. Padahal maksud dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk urusan dunia umurmu masih panjang, karena itu bisa ditunda besok, bisa ditunda lusa, bisa ditunda tahun depan. Kamu masih punya umur, kamu masih punya waktu. Urusan cari duit lusa boleh, urusan cari duit tahun depan boleh, tapi kalau urusan akhirat, sholat besok kamu mati, jangan ditunda-tunda sholatnya mau besok. Untuk urusan akhirat mau sedekah, jangan ditunda-tunda sampai besok, karena besok kamu mati. Jangan katakan untuk akhirat umur kita masih panjang, tapi kalau untuk urusan dunia mau diajak pengajian, jangan sampai kita mengatakan maaf kita mau ke pasar. Kita harusnya ngomong kepada nafsu kita, hei nafsu, pasar bisa besok, pasar bisa lusa, tapi maulid Nabi belum tentu saya nanti bisa hadir kembali, karena bisa jadi sebentar lagi saya akan mati. Ini benar atau benar? Benar ya?
Tapi sayangnya kita termasuk yang ingat atau yang lupa? Kalau sadar dirinya lupa berarti termasuk orang yang ingat. Kata Imam Ghazali, manusia itu ada 4 jenis manusia. Yang pertama, rajulun yadri annahu yadri. Manusia yang ngerti, manusia yang paham kalau dirinya orang yang pinter, orang yang alim, orang yang ngerti. Fahuwa alimun. Orang yang seperti ini adalah orang yang alim, orang yang mengerti, maka ikuti orang yang seperti ini. Kelompok yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri. Orang yang tidak ngerti kalau dirinya orang yang alim, orang yang gak ngerti kalau dirinya orang yang berilmu. Maka yang seperti ini adalah ghafil. Dia orang yang lupa kalau dia punya ilmu. Ingatkan dia sebagai orang alim agar dia mau membimbing masyarakat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun yadri annahu la yadri. Kelompok ketiga adalah manusia yang ngerti kalau dirinya itu bodoh, dirinya nggak ngerti, sadar diri dirinya lalai, sadar diri dirinya nggak punya ilmu. Manusia yang seperti ini fahuwa jahilun, adalah orang yang bodoh tapi dia mau cari ilmu, maka bimbinglah dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang repot kelompok nomor 4, rajulun la yadri annahu la yadri. Kelompok manusia nomor 4, manusia yang dia tidak ngerti, tidak sadar, tidak mudeng kalau dia itu orang bodoh. Saya tambah satu lagi, kelompok nomor 5, akhir zaman. Rajulun la yadri annahu la yadri wa yu'lin annahu minad darin. Manusia yang nggak ngerti kalau dirinya bodoh, tapi dia mengumumkan kepada masyarakat dengan perbuatan dan sikapnya, rumongsone aku wong pinter, artinya wong bodoh tapi ngeyel, wong bodoh tapi pinter. Lah yang model akhir ini, akhir zaman banyak sudah bodoh keminter. Alhamdulillah kula lan jenengan termasuk tiang bodoh ingkang sadar. Jangan ngaku-ngaku pinter loh ya. Saya aja nggak berani ngaku pinter. Kita ini orang bodoh yang sadar dirinya bodoh, makanya kita mau datang pengajian, makanya kita mau silaturahim kepada ulama, makanya kita mau kumpul untuk zikra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang kumpul seperti ini, maka pasti dia termasuk calon penghuni surga. Kenapa? Karena saat ini dia sudah berada di dalam surga. Saat ini kita tidak berada di luar surga. Saat ini kita berada di surga. Dan saat ini para malaikat sedang mendoakan satu persatu yang ada di sini agar dosanya diampuni Allah, agar diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga. Rasul tidak mengatakan jika kalian melewati tempat yang seperti taman surga. Tidak demikian. Tetapi Rasul dengan jelas menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka merumputlah di sana, bermain-mainlah di sana, istirahatlah di sana, nikmati taman surga tersebut. Maka para sahabat pun menimbulkan tanda tanya di hati para sahabat. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, kenapa? Siapa yang nggak mau main ke taman surga? Saya mau nanya kepada bapak dan ibu, misal di Wonosobo dibangun mall yang baru yang bagus luar biasa, pengen main nggak? Dikasih tahu ada mall baru gede diskon 75%, berangkat ke sana nggak? Berangkat. Kenapa? Ada diskon besar 75%. Masuk, masya Allah, karena Wonosobo ini dingin, udah dibuat di sana mesin pemanas yang masuk ke sumuan.
Misal ini cuman misal, lengkap semuanya serba ada, dari mulut ke mulut berbondong-bondong masyarakat tidak dibayar, bahkan mengeluarkan uang, masyarakat akan berangkat ke mall atau ke toko tersebut. Untuk apa? Menikmati kenikmatan sesaat atau kenikmatan sementara, kenikmatan yang sampai di lisan, terus sedikit udah hilang, nyampe di perut, gak ada yang mau akan kenikmatan tersebut. Betul, betul, betul. Saya mau nanya bapak sama ibu, durian enak enggak? Katanya durian Wonosobo enak, cuman saya belum ngincipi, jadi nggak bisa mengatakan enak betul. Iya, durian Wonosobo katanya enak, gila. Iya, katanya enak, tapi enaknya di mana? Cuman di mulut. Di hidung enak enggak? Nggak enak. Aroma durian di hidung nggak enak. Kalau durian itu dimasukkan di mata, enak atau sakit? Sakit. Ditaruh di telinga, sakit. Oke, ternyata nikmatnya durian cuman di mulut. Di mulut itu pun kalau mulutnya sehat. Kalau giginya berlobang, giginya bermasalah, nikmatnya durian itu jadi penyakit. Anggap saja mulutnya normal, giginya normal, semua serba normal, lambungnya normal, masuk ke mulut. Cuman di sini nikmatnya. Begitu lepas dari mulut, turun ke kerongkongan, masuk ke dalam perut. Saya mau nanya, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ada enggak? Itu loh, Allah udah ngajari, nikmatnya dunia ini cuman segitu. Cuman segitu, terus dikit, gak ada yang mau. Jangankan terus sedikit, begitu dikunyah di mulut, dikeluarkan, jenengan mau? Gak mau. Hakadha, ini permisalan kenikmatan dunia yang dikatakan sementara. Sementara di dunia saja sementara, apalagi nanti di akhirat, gak ada artinya. Udah pernah dengar permisalan yang seperti ini? Jujur, udah pernah dengar belum? Saya juga baru dapat. Dapatnya di pengajian nih, baru dapat nih. Lanjutkan ya, nih saya dapat tambahan ilmu, alhamdulillah. Ternyata nih nikmat durian ya, cuman ada di mulut dan cuman sebentar saja. Itu durian, ya itu durian. Yang lain, nikmat yang lain, yang namanya nikmat gunung itu kalau dilihat oleh mata, tapi coba kalau kita nabrak gunung, ada nikmatnya? Gak ada. Bencana, jadinya malah petaka. Setiap nikmat itu cuman sementara dan kecil di dunia. Nikmatnya mata, nikmatnya telinga, nikmatnya mulut, ya kan? Cuman begitu. Tapi kalau nikmat nanti yang di akhirat, nikmatnya abadi. Lihat dengan mata, semua merasakan kenikmatan. Dilihat, didengarkan dengan telinga, semua sekujur tubuh merasakan kenikmatan. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang yang qari Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik. Ketika lisannya membaca Al-Quran, telinganya merasakan kenikmatan, tubuhnya merasakan kenikmatan, sekujur tubuhnya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga pernah ada orang soleh mengatakan, al-hal, kondisi di mana saya berhubungan intim dengan istri saya, nikmatnya itu saya rasakan ketika saya sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, nikmatnya itu bisa seperti itu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir la ilaha illallah, dengan mengucap kalimat la ilaha illallah, dia bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, sahabat pun heran, kenapa di dunia kok Rasul SAW sudah bersabda ada taman-taman surga, kalau kalian lewat mampirlah. Tentunya sahabat nanya, kenapa? Semua sahabat pengen mampir, gak perlu nunggu nanti di akhirat, di dunia sudah ada. Mau ke mall yang hebat, gak usah jauh-jauh ke Jogja, gak usah jauh-jauh ke Jakarta. Ternyata barusan dikasih tahu di Wonosobo dibangun, masyarakat pun senang. Kenapa? Gak usah jauh-jauh lagi ke Jogja, ke Magelang, ke Jakarta. Di kota kita sudah
sudah ada. Nih sahabat dikasih tahu, tidak usah jauh-jauh ke surga, tidak usah menunggu yang namanya meninggal dunia, tidak usah menunggu yang namanya alam kubur yang tidak pasti menurut kita manusia berapa lama kita akan di sana, karena lamanya alam kubur tergantung pada kiamat tiba, sedangkan kiamat tiba yang tahu hanya Allah yang Maha Esa. Karena itu para sahabat pun pengen tahu, belum lagi lamanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar sebelum hari perhitungan amal, manusia akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah sengatan matahari yang begitu dekat dalam waktu 1000 tahun. 1000 tahun Bu, di DD itu matahari dekat begitu Pak. Ini sahabat dikasih tahu nggak usah nunggu semua itu, di dunia ada taman surga. Kalau kalian lewat, mampirlah. Maka sahabat nanya, mana, apa, di mana? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Rasul menyatakan, majalisul dzikir, hilakul dzikir, majalisul ilm, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya taman surga adalah majelis zikir, kumpulan orang-orang yang zikir, kumpulan orang-orang yang cari ilmu. Itu adalah taman surga. Nah, saat ini kita sedang berada di dalamnya. Hakikatan ini qit'ah minal jannah. Ini sebongkah dari taman surga di sana. Makanya siapa masuk di majelis yang seperti ini dengan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, buktikan, coba Anda ingat beban yang paling berat pasti tidak bisa mengganggu hati dan pikiran Anda di majelis yang seperti ini. Yang tadi punya beban hutang luar biasa, punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan istrinya, punya masalah dengan tetangganya, punya masalah dengan rekan kerjanya, punya masalah apapun, berat di pikiran, berat di hati, masuk di majelis seperti ini, coba datangkan pikiran yang berat-berat itu, dijamin pasti tidak bisa mengganggu kita semua. Kenapa? Kita lagi di taman surga. Habib kok tahu? Udah saya buktikan. Ya, karena hidup saya kan ceramah, makanya enak, obat mumet. Muballigh itu paling enak. Jadi kalau ada muballigh mumet itu termasuk muballigh aneh itu. Karena tiap hari mainnya ke taman surga, mumet masuk taman surga, hilang. Keluar, datang mumetnya lagi, masuk taman surga, hilang. Karena dia sering masuk ke dalam taman surga. Yang ahli tahlil, ahli maulid, nikmat pasti hidupnya. Kalau mau konsentrasi ke maulid, ke majlis, ke tahlil, ke zikir dan lain sebagainya. Nah, cuman sayangnya kita akhir zaman ini konsentrasi kalau ibu-ibu banyak nonton sinetron. Ya Bu ya? Ya enggak semuanya, tapi mayoritas banyak nonton sinetron. Kalau bapak-bapak saya nggak ngerti yang ditonton apa, yang jelas berita itu sebagai tontonan menarik buat bapak-bapak zaman sekarang. Betul enggak? TV One, Metro TV, entah apa TV apa lagi gitu ya, nonton berita terus, banjir Jakarta ditonton padahal ya tetap banjir gitu. Emangnya kalau jenengan nonton kemudian sat gitu ya, surut. Yang buat surut kalau kita doa, bukan kita nonton. Yang buat surut kalau kita zikir, yang buat surut kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah udah 25 menit saya ceramah. Ceramahnya 1 jam saja ya. Sudah 25 menit saya ceramah. Jadi masih ada kurang lebih 25 menit plus doa 10 menit, genap 1 jam. Setuju ibu-ibu? Ya? Nggak usah lama-lama ya. 2 jam. Bapak-bapak termasuk pembunuh berdarah dingin. Nah, ini saya mau ceramah Maulid Rasulullah SAW, satu aja yang diambil tema. Tadi itu mukadimah. Terima kasih banyak. Saya dapat tambahan ilmu tentang arti kenikmatan dunia itu sementara. Contoh sementaranya yaitu nikmat cuma di mulut, nikmat cuma di telinga, sebentar aja udah hilang. Nikmat cuma di pandangan, sebentar sudah hilang. Contohnya itu saya dapat di majelis ini. Jadi terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Sebagaimana disabdakan, man amila bima alima
warathahullahu ilma ma lam ya'lam atau kama qala sallallahu. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Termasuk bagian dari pengamalan ilmu adalah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Al-ilm yazid bil infaq. Ilmu itu akan bertambah kalau diinfakkan, disedekahkan. Wa infaqul ilm bi ta'limih. Menginfakkan ilmu artinya dengan mengajarkannya kepada orang lain. Jangan sampai ada setan yang membisikkan, kamu belum mengamalkan kok kamu ajarkan. Walau belum mengamalkan, silakan ajarkan kepada orang lain. Rubba muballighin au aminas sami'. Berapa banyak orang yang kita ajari lebih bisa mendengar pelajaran kita ketimbang kita sendiri yang menyampaikan. Lebih bisa mengamalkan ketimbang kita sendiri yang menyampaikannya. Kita menyampaikan mungkin belum mengamalkan, yang mendengarkan mengamalkan lebih hebat dari kita. Habib, bukankah banyak riwayat yang menyebutkan sebagaimana dalam kitab Zubat dinyatakan wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa kelak di neraka sebelum para penyembah berhala. Bahkan dikatakan letaknya di bawah para penyembah berhala. Ulama yang enggak mengamalkan ilmunya dibakar paling bawah, artinya paling panas api itu yang paling dasar. Kenapa? Karena dia punya ilmu tidak mengamalkan. Ketahuilah, yang dimaksud dalam berbagai riwayat bukan orang yang punya ilmu yang tidak mau mengamalkan. Yang dimaksud itu orang yang punya ilmu, nawaitu saya nggak mau ngamalkan, saya cari ilmu cuman untuk pamer, untuk berbangga-bangga, biar dibilang orang alim. Ini yang diancam. Kalau kita punya ilmu belum bisa ngamalkan, pengen mengamalkan, tapi kok kalah terus sama setan dan nafsu, tidak masuk dalam ancaman yang ada dalam hadis maupun ucapan-ucapan ulama tersebut. Jangan sampai setan masuk membisikkan dan mengatakan kamu belum mengamalkan, maka jangan engkau ajarkan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah, beliau menyatakan termasuk bagian dari bisikan setan adalah menyampaikan kepada orang-orang yang punya ilmu untuk tidak menyampaikan ilmunya, tidak ceramah, tidak mengajar dengan alasan belum mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini bisikan setan. Seharusnya orang yang punya ilmu menyampaikan ilmunya dan mengamalkan ilmunya. Pengamalan ilmu ada dua, yang satu dengan disampaikan, yang kedua dengan diamalkan. Siapa yang bisa menyampaikan telah mengamalkan separuh dari kewajiban mengamalkan ilmu. Siapa yang bisa menyampaikan dan mengamalkan, berarti dia telah mengamalkan ilmu secara sempurna. Siapa yang bisanya cuma mengamalkan, gak bisa menyampaikan, berarti dia juga belum sempurna mengamalkan ilmunya. Hadirin, karena ini maulid panjang. Kalau bicara Rasulullah SAW, ya seumurnya Nabi Adam sampai hari kiamat gak mungkin habis, gak mungkin cukup. Nah, ini kopi atau apa ini? Ini godaan ini. Ini godaan nih Bu. Ini pilih kopi atau ngomong dulu ini ya. Coba nanti dicarikan dalilnya buat minum kopi gitu ya. Begini, pada pagi hari ini saya mau ngambil satu tema ya. Judulnya begini, rumah tangga bahagia. Rumah tangga bahagia. Biar maulid Rasul SAW pada tahun ini membawa perubahan di rumah tangga saya dan hadirin, khususnya kita ini yang ada di majelis ini, dan insya Allah muslimin muslimat yang ada di luar sana. Kenapa saya angkat tema ini? Kemarin kurang lebih 10 hari yang lalu saya naik pesawat dari Solo ke Jakarta. Ada koran di situ, saya baca. Coba Mas Tes, masih ada datanya? Oh iya. Di situ tertulis di koran tersebut tingkat perceraian di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri ya. Wonosobo mungkin lebih ngeri, mungkin. Ya mungkin, saya kan nggak ngerti. Yang saya tahu Wonogiri. Di Wonogiri tahun 2012 lebih dari 1837. Lebih dari 1837 kepala keluarga yang cerai.
Jadi kalau dihitung satu hari 6 kakak cerai. Satu hari, ngeri nopo mboten? Ngeri. Ngeri mboten, Bu? Kalau ono sopo? Nanti tanya sama apa namanya? Pengadilan Agama, ya, PA. Datanya Wonosobo berapa? Di Jepara, ini tempat teman saya Mas Seswanto ini tinggal. Data yang belum valid, baru dari lisan ke lisan orang-orang PA mengatakan di Jepara tahun 2012 lebih dari 1000 kakak yang bercerai. Artinya satu hari kurang lebih 3 kakak yang bercerai. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, ya kan? Ngeri. Saya coba meneliti dan menyelidiki apa sebabnya. Alhamdulillah udah ketemu. Nah, jenengan mau tahu bocorannya enggak? Sebabnya apa? Kalau kita tahu sebabnya kan kita bisa membetulkan, bisa memperbaiki, ya kan? Listrik mati, sebabnya apa? Pulsanya habis karena pakai pulsa. Listrik mati kenapa? Belum dibayar misalnya. Tahu sebabnya, bayar, nyala. Ini kok mobil jalannya tersendat-sendat, kenapa? Bensinnya udah hampir habis. Tahu sebabnya, isi bensin, jalan. Kalau kita tahu sebabnya, insya Allah bihaulillah wa quwatillah kita bisa memperbaikinya. Dan sebabnya alhamdulillah saya udah dikasih tahu sama Allah. Bu, kalau saya bilang dikasih tahu sama Allah, bukan saya dapat wahyu, bukan. Artinya lewat hadis, lewat ayat-ayat Al-Quran, Allah sudah ngasih tahu. Cuman kita yang nggak mau tahu. Bu, badhe tanglet angsal, Bu. Ibu-ibu, jenengan pilih pundi, swarga punapa neraka? Pun mantep. Swarga mantep. Pilihan nggak bisa dirubah loh ya. Yakin pilih surga, nggak nyesel. Ibu-ibu tolong dijawab yang keras nih, malaikat pada ngumpul kan ya. Ibu-ibu yakin pilih surga? Masa orang yakin pilih surga cuman yakin? Ibu-ibu yakin pilih surga? Teriak dong, Bu, tunjukkan suaramu. Ibu-ibu yakin pilih surga? Model-model begini yakin pilih surga, Pak? Ibu-ibu yakin pilih surga? Yakin. Kalau orang-orang yakin, ibu-ibu yakin pilih surga? Yakin. Nah ini. Nanya sekarang, ibu-ibu yakin pilih surga? Tambah pelan. Terakhir saya nanya, tolong dijawab dengan semangat. Semangat kalau pengen surga. Pilih surga atau neraka? Lumayan. Lumayan. Udah. Sekarang saya mau nanya ke Bapak. Pak, Bapak kan insya Allah punya anak. Yang belum insya Allah segera punya anak. Tapi insya Allah semua akan tahu surganya anak di mana. Telapak kaki ibu, itu kan perlambang, artinya di telapak kaki orang tua, terutama ibu. Kenapa terutama ibu? Soalnya yang banyak susahnya adalah ibu. Ibu tuh susahnya 3 kali, susah hamil, ya, susah melahirkan, susah menyusui. Susah itu semua. Kalau bapak kan nggak susah ya, Bu ya? Enggak. Bapak kan susahnya cari duit untuk ibu, kan itu aja. Sama untuk anak. Satu susahnya bapak, kalau ibu susahnya 3. Makanya sama Rasul ditekankan untuk surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya bukan suruh nyium kaki ibu. Surga itu letaknya pada tunduknya seorang anak kepada orang tua. Anak tunduk taat bekti sama orang tua, itu anak. Sekarang saya mau nanya kepada bapak, surganya istri di mana? Jangan takut, Pak, jangan takut, jawab. Kalau bapak nakut jawab, saya nanya sama ibu-ibu, Bu, surganya jenengan di mana? Kok warga Wonosobo nggak berani jawab nih, Bu? Hah? Oh, pemalu atau malu-maluin? Nanya, Bu, tolong dijawab, surganya ibu semua kira-kira di mana? Sebagai istri
pada suami. Ada enggak judulnya? Istri ngeyel masuk surga. Ada enggak? Kalau istri ngeyel, tempatnya di mana? Ibu pilih surga atau neraka tadi? Ngeyel nopo nurut? Hah? Selama ini sukanya ngeyel atau suka nurut? Hati-hati, malaikat banyak di sini loh ya. Jujur, yuk jujur dulu. Selama ini sukanya ngeyel atau nurut? Mulai jujur. Selama ini sukanya ngeyel apa nurut? Ngeyel. Coba saya mau nanya. Seorang istri dandan rapi mau berangkat pengajian. Bagus kan? Bagus. Suaminya nggak pernah ngelarang, silakan berangkat. Tapi hari itu suaminya agak masuk angin. Nggak masuk angin banget sih, enggak, cuman agak masuk angin. Istrinya udah dandan rapi pakai pakaian seragam kelompok pengajiannya. Masya Allah. Suami ngomong, Bu, pagi ini nggak usah ikut ngaji dulu, tolong kerokin bapak. Saya mau nanya, nurut nopo ngeyel? Nurut nopo ngeyel? Ngeyelnya itu pakai banyak komentar atau nggak banyak komentar? Banyak komentar. Akhirnya bapak nurut apa ngeyel? Bapaknya akhirnya nurut. Karepmu kayak gitu. Karena istrinya super ngeyel. Nah, model begini surga atau neraka? Makanya ibu tentukan pilihan yang benar, pilih surga atau neraka. Kalau pilih surga, ya yang nurut sama suami. Selama tidak disuruh maksiat, wajib nurut. Pendidikan seperti ini dulu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Tapi orang tua zaman sekarang mendidik anaknya, bojo kayak ngono kok mbok openi, wes pindah ganti liyane we. Ayo, ada ndak orang tua model begini? Mantuku sing siji ku ya bojomu kae, ora genah karo aku. Wes ijolno we. Ayo, yang model begini ada ndak? Banyak kan? Banyak. Kok tahu? Loh, saya ini ustadz sering dapat keluhan dari masyarakat. Fakta membuktikan. Saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh. Ini kasus kan, kasus. Jadi orang tua dulu sama sekarang bedanya di mana? Mohon maaf, coba bapak ibu jujur sama saya. Sekarang ingat-ingat kakek nenek jenengan masing-masing, simbah jenengan masing-masing, diingat-ingat. Menikahnya umur 15 tahun ke atas atau 15 tahun ke bawah? Nenek-nenek kita menikahnya 15 tahun ke atas atau 15 tahun ke bawah? 15 tahun? Kalau anak-anak zaman sekarang menikahnya 20 tahun ke atas atau 20 tahun ke bawah? Ke atas. Kalau ada seorang gadis menikah usia 15 tahun zaman sekarang dikatakan apa? Pernikahan usia dini, dikhawatirkan nanti tidak hidup baik rumah tangganya. Betul enggak? Betul. Tapi kalau zaman sekarang ada gadis menikah umur 25, 27 tahun, dianggap usia matang, dianggap usia yang pantas untuk menikah. Betul atau betul? Betul. Tapi coba zaman dahulu, kalau ada gadis menikah umur 17 tahun, dibilang pernikahan usia dini atau nikah usia telat? Telat. Dibilang perawan tua, gak laku, itu 17 tahun. Nah, sekarang coba kita buktikan mana yang benar, pendapat pakar zaman sekarang atau pendapat pakar zaman dahulu, pendapat pakar zaman sekarang atau pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya minta kepada segenap umat Islam dimanapun berada, perjuangkan hukum-hukum Allah. Yang namanya pernikahan itu syaratnya adalah usianya baligh, dia mampu menghidupi, dalam arti siap bekerja, jangan dibatasi dengan usia harus sekian.
Kembalikan dulu. Ini loh sebabnya rumah tangga hancur nih loh, ngeyel dumateng Kanjeng Nabi. Ngeyeli kok ngeyeli Kanjeng Nabi, hancur rumah tangganya, berantakan. Kembalikan kepada hukum Allah, tapi ikuti aturan negara. Negara kan sekarang bilang usia pernikahan 17 tahun. Ya udahlah, agak mending tengah-tengah ikutin. Anda yang di DPR, DPRD berjuang, nanti dirubah usia pernikahan 15 tahun. Majukan lagi. Kenapa? Ngeri itu di kampus-kampus, ngeri. Ngeri sekarang di SMA banyak anak perempuan yang SMA sudah tidak gadis lagi. Ini bener nih, ini bukan fitnah. Ini fakta hasil penelitian. Diteliti kenapa di Jogja terjadi gempa yang hebat. Jogja, pesantren begitu banyak, kiai begitu hebat, habib juga banyak, tapi kok gempa hebat di Jogja? Aneh kan? Kenapa? Karena banyak kampus-kampus di sana mahasiswinya gak perawan lagi. Janji Rasulullah SAW, kalau yang namanya harus zina itu udah tampak di masyarakat sebagai hal yang biasa, maka Allah akan turunkan yang namanya gempa di mana-mana. Betul tak betul? Pasti betul. Kalau kita kembali pada hukumnya Allah dan Rasul nggak mungkin keliru, pasti betul. Nah, kakek nenek kita dulu pegangnya hukumnya Allah. Begitu kelihatan ada calon mantu datang, kelihatan udah mau kerja, gak ditanya kue sugih po melarat, enggak. Siap nikah dengan anak saya? Iya. Anaknya ditanya mau dinikah? Iya. Ya wes, atur jadwal, selesai. Iya, selesai. Umur nggak ditanya kue cek kecilian, enggak. Umur baru 10 tahun, umur 11 tahun, umur 12 tahun menikah. Anaknya nggak nanggung-nanggung, 7, 10, 12. Betul atau betul? Sekarang anak jenengan berapa? 2. Kasihan deh lu. Kasihan kalau rencana anak cuma 2 tuh kasihan. Anak sebanyak-banyaknya. Jangan nanggung-nanggung anak 2, nanti kalau anak 1 meninggal jenengan ditemani dengan 1 anak. Iya, kalau jenengan meninggal anak cuma 1, yang nahlilkan siapa nanti? Mati kabeh, nggak punya anak. Siapa? Lah kalau anak 10 kan minimal 5 pergi kemana, 5 masih menemani. Anak 10 masing-masing punya anak 3, berarti punya cucu 30. Nah kalau tahlil nggak usah repot-repot, anak mantu cucu kumpul udah berapa? 50. Tahlilan 50, doanya keluarga termasuk anak cucu mantu lebih kabul dibandingkan doa orang lain. Itu mikir akhirat. Sekarang takut, moh aku duwe anak 3-4 nih apa? Metengo dhewe, Pak. Rekoso ngerti ra gitu. Capek. Nggak enak punya anak banyak. Lain orang dulu. Nih, yang namanya wanita dulu nggak ada kata tidak. Ya kan? Sendika dawuh. Wanita dulu. Wanita sekarang pandai membantah suami. Ayo ngaku. Kira-kira itu benar atau salah? Membantahnya salah, tapi keterangan begitu tadi betul. Keadaan wanita seperti itu. Nah sekarang kita buktikan, wanita zaman dulu, kakek nenek kita sekolah paling tinggi sekolah rakyat, itu pun gak lulus. Betul tak betul? Betul. Kemudian kita lihat ekonominya berkah, gak pinter secara keilmuan, tapi ekonominya berkah. Apa yang Anda miliki sekarang kebanyakan warisan dari kakek dan nenek. Betul tak betul? Betul. Lagi, saya belum pernah mendengar, Anda mungkin pernah, kalau tau pernah tapi jarang, kakek nenek orang-orang yang di masa kakek nenek kita hobi cerai, ada enggak? Siji selawase, begitu kan prinsipnya. 1 dipertahankan lamanya. Jarang atau hampir kita tidak pernah mendengar, tidak pernah kita dengar ada kata perceraian. Hampir nggak pernah. Ini benar atau nggak benar? Benar. Sekolah rakyat nggak lulus, ya kan? Tapi anak banyak sukses. Buktinya yang jenengan semua ini. Anak banyak sukses. Ekonomi
barokah. Ya, rumah tangga langgeng sampai usia tua, sampai meninggal dunia. Zaman sekarang sekolah S1, S2, kuliah, SMA, kerja bukan nggak kerja, tapi kerjanya tidak berkah. Sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi ilmunya enggak barokah. Kenapa? Ilmunya tinggi, sekolahnya tinggi, menikah usianya juga tinggi. Yang dikatakan menurut pakar-pakar usia udah matang, ternyata justru perkawinan usia matang-matang itu tingkat perceraian tertinggi di pengadilan agama. Betul atau betul? Kok betul terus? Kok betul terus? Sebentar, kurang 15 menit. Sebentar, ini baru mukodimah. Sabar ya. Kopinya enak enggak kira-kira? Iklan dulu, Bu. Enak. Ini kopi Wonosobo atau mana ini? Hah? Oh, Kalisuren, kabupaten? Lah iya. Alhamdulillah. Iklan selesai. Pengajian dilanjutkan. Ternyata usia mateng tidak menjamin keberhasilan rumah tangga. Ilmu yang tinggi tidak menjamin keberhasilan rumah tangga. Justru keberhasilan rumah tangga orang-orang tempo dulu karena mereka punya satu tekad ketika menikah, siji selawase. Itu diajarkan, sabar ngadepi bojo. Ngadepin istri seperti apapun kamu yang sabar, ngadepin suami seperti apapun kamu yang sabar. Hasilnya coba lihat kakek nenek kita. Tidak sedikit kakek itu yang ngomong ke cucunya, dulu kalau Mbah Putri ini nggak sabar ngadepin kakekmu, ya udah nggak tahu jadi apa. Tapi karena yang ini sabar ngadepi kakek, alhamdulillah ini ada kamu, Cuk, gitu. Ya kan, akhirnya nih kakek nih mengakui kehebatan sang istri, dan sebaliknya istrinya ngomong, nenek itu dulu masya Allah suka menggoda kakek kamu, tapi untung dia kakek kamu ini sabarnya luar biasa, makanya punya kamu, Cuk. Itu bekal mereka yang terdahulu. Nah, kenapa mereka berhasil? Karena orang-orang terdahulu dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa-apa larinya ke ulama, larinya ke kiai, ajarannya sabar, pertahankan, doa, zikir, jangan turuti nafsu, ngalah, ya ngalah. Nah, saya tunjukkan sekarang rahasia kenapa banyak perceraian. Nanti coba dilihat di kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi hadisnya nggak mungkin palsu, pasti sahih. Di Sahih Muslim disebutkan, inna iblis wada' arsyahu 'alal ma', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis mendirikan kerajaannya di atas samudera, lautan yang besar. Iblis itu bukan setan. Setan beda dengan iblis. Iblis itu yang tidak mau disuruh sujud, yang dilaknat, itu iblis. Setan cuman anak buah. Jin-jin tadi itu yang kafir dididik oleh iblis jadi anak buah iblis, namanya syaitan.